Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, we are the champion. Kembali lagi di channel saya Gilang Maulana Official. Hari ini saya ingin membahas tentang chop forehand ya, tentang chop forehand. Chop forehand ini adalah banyak macamnya ya, banyak macam chop forehand, pergerakan, gaya chopnya, bermacam-macam pendapat, dan timing bolanya, ada yang timing cepat, ada yang timing nunggu, ada yang timing nunggu di bawah. Jadi banyak macamnya tentang untuk chop ini ya. Chop forehand ini nanti biar tahu, dan mungkin ada sedikit saya tambahin kegunaannya ya, kegunaan chopnya ini ya. Jadi ada chop panjang atau chop pendek, chop nunggu atau chop kosong atau apa, nanti ada. Saya akan bahas setelah dari ini. Sebelum saya bahas, jangan lupa subscribe ya, like dan komennya. Sama kalau berkenan iklannya diikutin, jangan di skip. Terima kasih ya buat semuanya. Mohon maaf, saya akan coba untuk mempraktekkan cara chop forehand yang enak, yang pas, yang banyak digunakan dalam bermain atau dalam bertanding ya. Ayo, ini chop ya, ini chop forehand. Saya ambil yang bagian yang cepat dulu ya. Jadi ambil yang bagian timing yang naik, ambil. Coba seperti ini. Nih, lagi. Tunggu, cuk ya. Ini cuk ya. Begitupun juga di sini sama. Cuk ya. Pendek sekali. Pendek ya. Ini chop pendek. Nih. Ya. Ini chop. Ini saya bahas chop pendek dulu ya. Chop pendek dan pergerakannya seperti ini ya. Coba skip dulu Lan. Nah, ini chop forehand yang pengambilan timingnya langsung naik. Trek, naik sedikit langsung ambil. Tek, ambil. Di mana? Tek, ambil. Tek, ambil. Kalau putarnya belok gini, kita ambil begini. Ini gini ya. Tapi chop forehand yang menurut saya, ya saya sih pernah melihat ya, pernah dilatih juga. Saya dulu pada pengalaman di Gudang Garam latihan, ada pelatih Cina itu, dia mengajarkan bahwa chop itu gayanya, bentuk gerakannya seperti ini ya. Jadi kayak gini. Ada orang yang pernah kan, ada yang begini nih, ada yang begini. Ini kan kalau saya bilang sih seperti defense ya, tapi banyak kegunaannya sih, macam-macam sih. Beda lagi, balik lagi ke pendapat masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya chop yang paling enak, yang paling nyaman, yang paling pas ya, kalau menurut saya seperti ini. Nih, posisi bednya gini. Nih, bukan begini dan juga bukan belok begini, tapi lurus. Nih, ini lurus. Jadi begini, curuk, ambil bolanya di sini. Ceret. Kalau mau kosong tinggal di sini aja. Kalau isi dari sini, seret gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini chop, langsung, cuk. Nah, langsung aja, cuk. Nah, jangan basah bolanya Jim. Nih, tuh. Nih, lagi saya banyak contoh nih. Nih, ya kan? Nih, chop pendek, ya. Itu untuk chop pendek. Dan ada lagi pengambilan timingnya seperti ini. Tunggu dulu. Jadi kan ini ngambil timing yang cepat, trek. Nah, ada lagi yang tunggu sedikit. Nah, ini cuman merubah irama aja sebenarnya. Bagian dari variasi merubah irama bola aja. Posisinya cara ngambilnya sama, cuman timing bolanya lebih tunggu dikit. Ini, tunggu dikit. Nah, tunggu sedikit. Nah, seperti itu. Tunggu dikit. Nah, hanya irama aja lagi. Seperti itu. Tetap pendek juga. Irama. Nah, bedanya ini seperti ini, cepat, truk. Ini ngambil yang cepat, truk, gitu lagi, cepat, truk, sama tunggu gini. Nah, ini cepat lagi, ini cepat, nih, tuh bolanya kembali lu, bisa langsung kembali. Coba ya, kalau bisa langsung kembali, nah itu kurang isi. Berarti kalau bisa langsung kembali, itu bagus banget. Nah, ini kurang isi, Nih, kalau bisa kualitas bola seperti itu berarti feeling tangan untuk chop pendeknya itu bagus. Ya, tapi kadang-kadang memang jarang pada saat bermain sih tidak begitu dipikirkan sebenarnya. Cuman hanya pengen lihat nih bagaimana kualitas chop isi kita, udah berkualitas belum? Atau
hanya asal masuk. Ada yang orang tuh kadang-kadang asal masuk begini, bacem, ada banyak seperti ini. Nih asal masuk sama tuh. Nih asal masuk begitu sama. Tapi kan kualitas bolanya tidak kurang isi, kurang padat. Nah, chop yang berbahaya itu chop pendek. Awalnya ini saya bahas itu chop pendek yang berbahaya itu jadi ada kedutan sedikit, ada kedutan dikit. Cuk. Tapi bukan kedutan yang lepas gitu, tapi kedutan yang buat kayak rem lah, kalau bisa bilang kayak ngerem gitu. Cit, 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 kayak gitu loh. Cuk, cuk, cuk gitu. Jadi sehingga bolanya bisa kembali. Nih, bisa kembali gitu. Jangan asal dikena aja. Nah, jangan asal kena. Nah, itu kurang maksimal sih, tapi banyak lah macam-macam. Ada juga yang menggunakan ini, tapi kalau yang bagi ingin yang kualitas chopnya lebih berkualitas, lebih isi, harus diberikan kedutan dikit. Cuk, cuk, cuk. Timingnya pengambilan kayak tadi, cik gitu. Truk. Atau menunggu juga sama, tak gitu. Nih contoh lagi ada kedutannya ya. Ini, cuk. Nah, jadi ada bacokannya. Oh, isi sekali tuh. Ada bacokannya. Nih. Tuh. Jadi orang susah. Nih, pengambilan bolanya juga cepat. Timing bolanya. Nih. Terus. Nih. Di sini pun juga sama. Mau di bola sini pun juga sama, tinggal gini aja. Nih. Tuh. Jadi sorry, itu kurang bagus kena bolanya. Nih. Tuh. Lagi. Nih. Tuh, ya. Jadi tadi ya, chop pendek, saya bahas chop pendek dulu. Posisi bednya seperti ini, diberikan kedutan sedikit buat ngeremnya, sama perhatikan timing bola. Ada dua timing bola. Ngambil cepat atau tunggu. Gitu. Ya, jadi timing yang tunggu ini adalah bagian dari variasi. Ada juga yang menginginkan seperti ada yang ngecop begini. Ada juga dibelokin gini. Posisi bednya nyamping ya, ambil posisi kanan bola seperti ambil kupingnya. Nih, ada juga gitu. Boleh. Ini guna untuk orang servis yang belok-belok. Bisa orang servis belok begini, orang servis side spin ya, kita chop gini. Itu ada gunanya juga. Atau orang yang belok servisnya yang setnya ke kanan. Gini gitu, jadi ada yang begini. Tapi intinya teori pertamanya itu adalah, kalau menurut saya sih beda-beda ya pendapat. Menurut saya teori pertama adalah lurus begini. Cuk, pada saat bolanya belok, ada putaran belok begini, nih ke samping begini, kita agak rubah dikit aja. Cuk. Pengambilan timingnya sama. Cuk, cuk, ambil kanan bolanya. Itu kalau bolanya side. Kalau bolanya setnya ke kanan, kita tinggal kembalikan putarannya. Seperti ini. Hanya itu aja sebenarnya. Ada yang berpikir ada yang begini, ini nggak bisa nih. Cok begini, coba Jim, ini susah ini. Nih, kecuali defend ya, ini susah. Nih, bisa tapi nih susah. Ada tapi maksudnya pada saat bermain tidak maksimal. Makanya yang benar, bukan yang benar sih sebenarnya, yang nyaman, yang pas seperti ini. Tuh, nih bisa pendek. Sana kayak gitu-gitu. Kasih kedutan dikit. Kasih kedutan dikit. Nih, kasih lagi dikit. Nih. Nah, seperti itu. Ya, chopnya ya. Itu buat chop pendek. Jadi yang tadi saya bilang posisi bednya begini. Timing bolanya ada 2, ngambil langsung atau tunggu sedikit hanya bagian dari irama. Atau ada lagi variasi lagi yang tadi ambil side spin, ambil samping kanan, kuping kanan dan kuping kiri. Itu ya, jadi macam-macam sedikit yang pengertian untuk chop itu forehand seperti itu ya. Hari ini saya hanya ingin membahas chop forehand dulu ya, belum membahas chop backhand, mungkin di konten selanjutnya ya. Sekarang chop dulu, chop pendek. Nah, itu dari tadi yang saya bahas chop pendek. Nah, sekarang untuk chop panjang sama, hanya ditambahkan tenaga aja sedikit untuk laju bola panjang. Ya, ini untuk bola panjang ya, chop panjang ya. Ini Jim, sini dulu. Nih, cuk, tinggal ke sana. Tuh, coba ulan sana ulan. Nah, ini chop panjang. Ya, ini untuk chop panjang. Nih, ya, mundur lagi lan. Tuh, chop panjang. Posisinya sama seperti ini. Nih, sak, tak, tuh. Mau ke sana juga sama. Tinggal gini, sak, tak, tuh. Sana, tuh, tak, sana, lagi,
Tak. Kenapa saya bilang lebih nyaman begini? Karena apa? Kalau begini, kita mau mendekin, mau manjangin, itu tidak kelihatan gerakannya. Misal contoh seperti ini. Ini pendek ya. Ya kan? Nah, panjang tinggal gini aja. Nah, tinggal yang tadi saya bilang, kalau pendek kita kedutin, kita kasih rem sedikit. Kalau panjang kita kedutin agak panjang dikit, agak berikan tenaga lagi. Nah, itu hanya di situ perbedaannya, cop pendek dan cop panjang. Dan sekali lagi juga hati-hati sama setelah udah bisa mengerti semua ini. Nah, tinggal lihat datangnya bola. Datangnya bola itu kadang itu bola itu ada isi sekali, ada yang semi, ada yang kosong. Kalau kosong sih harusnya sih flick, tapi kalau bagi yang ragu-ragu untuk ngeflick, untuk ngecop, ambil di atasnya bola. Ini kosong di atasnya. Kalau semi ambil tengahnya, kalau bawah agak bawah sedikit, tetap di gerakan yang sama. Terus mungkin kosong aja yang agak gini dikit. Coba, Jim, ini yang kosong ya, agak sulit sebenarnya kosong. Nih, kosong agak dikit, nah agak digini dikit. Nah, kayak gitu. Itu kosong. Nih, itu kosong. Tuh, ya, itu untuk kosong. Ya, jadi cop pendek dan cop panjang itu tadi seperti itu perbedaannya. Kalau pendek dikasih kedutan dikit, timingnya cepat, direm dikit. Kalau panjang tinggal dikasih tambah tenaga dikit, kedutannya sama seperti itu. Ya, dan pengambilan timing tinggal ada dua tadi, tinggal dipilih cepat atau tunggu sedikit, kayak gitu. Nah, kadang-kadang orang banyak ya, beberapa yang saya lihat meremehkan cop forehand ini seperti diremehkan, karena menurut saya cop itu penting ya. Kalau kita mempunyai cop bagus, paling tidak kita bermain itu bisa menyetir lawan. Dalam arti misalnya orang servis, kita cop pendek, gitu. Orang kan nggak gampang. Kalau copnya bagus, orang nerimanya kan kaget. Sehingga kembalinya bola tidak maksimal. Kita bisa buka serangan, kita bisa setir. Atau misalnya kayak tadi saya bilang, tadi cop panjang, orang spin misalnya, kan tidak bisa maksimal. Kalau kita ngecop asal-asalan gini doang, asal masuk itu disikat, kita bloknya walaupun kita merasa blok kita bagus, tapi kalau ngecop kita penaruhan bolanya tidak bagus, sehingga kita ngebloknya nggak bagus, bingung diserangin orang karena kualitas cop kita nggak bagus. Tapi kalau kualitas cop kita bagus, tidak panjang gitu, orang pasti kaget, dia tidak bisa maksimal yang dia inginkan. Serangnya yang kencang sekali itu mungkin sih tidak bisa maksimal, mungkin ada, tapi beberapa kita masih bisa menyetir sedikit dari situ. Itu pentingnya cop itu. Jadi bagi yang mau latihan, mencoba, atau yang muda, tua, atau ini, tetap jangan diremehkan cop ini ya. Cop ini penting sekali. Cop ini gunanya untuk bermain double, bermain single dari terima servis atau apa aja. Itu penting sekali, pentingnya cop itu ya. Apalagi kalau bisa cop tuh bisa pendek banget. Pendek sekali, panjang sana, terus bola kosong bisa dipendekin, bola isi bisa pendek banget, kualitas bolanya isi, sehingga kita bisa membuka serangan, main kita semakin nyaman, semakin enak, semakin bisa nyetir orang, sehingga nanti kembali kepada teknik masing-masing untuk rally. Tapi kan pembuka rally ini di bagian terima servis, di bagian cop kita, cop apa, kalau kita bagus itu sudah akan menyulitkan lawan itu ya. Jadi jangan diremehkan, saya ingat sekali lagi, jangan diremehkan chop forehand ini ya. Chop forehand dan chop backhand, tapi chop backhand nanti akan saya bahas. Sekarang saya khusus bahas chop forehand dulu ya, pendek, panjang, kena bolanya, penerimaan set spin atau yang mana, seperti boleh ke kanan atau boleh ke kiri, kita harus tahu yang tadi saya bilang itu ya. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahamin dan bisa dilakukan di latihan di bola banyak atau dari terima servis. Jadi pada saat latihan kalau play-playan atau apa, dipraktekkan, beranikan diri dengan putaran gesekan bolanya, harus tahu ya, itu tuh chop ya. Sini sekali lagi saya contohin ya. Saya contohin yang pendek, yang panjang, yang belok begini, mungkin yang apa, saya contohin ya. Ini yang pendek dulu nih contohnya, cuk. Nah, ini pendek. Nah, lagi. Tuh, harus pas ambilnya. Tunggu dikit. Nah, tunggu dikit. Nah, ini cepet. Nah, gitu. Ini panjang. Bisa truk panjang sana langsung. Tuh, langsung panjang.
strok gitu, langsung truk gitu, langsung tembak tuh, tuk. Nah, gak gampang terimanya, terus ke sana, cuk gitu. Nih kalau mau yang side begini, cek ini, nih coba belok Jim. Nah belok, nah nih gunanya gitu, nih, nih contoh, coba servis Jim, bener. Nah yang belok ini kita ambil yang side coba. Nah kurang belok, belokin lagi. Kualitas bolanya yang isi banget. Nah yang isi banget, belok banget, cuk ambil samping. Nah kita taruh sini, cuk tuh, bacok, cuk tuh. Latihannya siap begini kalau mau maksimal lagi cek. Tuh, begini lagi, cek. Tuh, itu kepanjangan. Di, tuh. Tambah lagi kedutannya, cuk. Nah, yang tunggu dikit, tunggu dikit. Tuh, tuh langsung yang panjang, cus. Nah, panjang, cus, gitu. Ya, jadi itu contoh chop ya, yang hari ini saya bahas chop forehand. Pentingnya dan banyaknya macam chop forehand ya, tidak banyak sekali sih sebenarnya macamnya, cuman hanya ya ini tadi posisi seperti ini, pengambilan di sini biar isi, ya kan. Timingnya ada, langsung ambil, naik, detik bangkit, truk, langsung ambil, truk, ambil, truk, ambil. Ada yang tunggu, set, ambil. Itu aja ya. Jadi pengertian chop itu harus benar-benar dirasakan ya, karena penting sekali chop itu. Chop itu penting untuk kita dalam bermain, menyetir lawan, dan kita bisa lebih nyaman dalam bermain ya. Jadi bagi yang berlatih, latihan atau apa segala macam, yang muda, yang tua, atau yang siapapun, yang sedang atau segala macam, harus mempunyai chop forehand, karena chop forehand penting sekali dalam bermain tenis meja ya. Selain yang lain-lain penting, tapi chop forehand itu adalah penting sekali ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, saya tetap harus bilang ini pendapat saya ini bukan 1000% atau 100% benar, bukan. Ada mungkin pendapat lain, ada juga mungkin kesalahan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penerangan saya mohon maaf ya. Saya tetap harus ingin belajar terus, karena ini saya hanya ingin membagikan cara-cara aja yang bagi yang ingin belajar ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dilakukan di rumah dimanapun kalian berada, dan kalian bisa belajar agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya, yang hasil yang lebih dari apa yang kalian inginkan ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah selalu support channel saya ini, yang selalu mendoakan channel saya ini. Saya akan doakan kembali, semoga kalian semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan dalam hidup kalian masing-masing ya. Semangat terus, tetap semangat terus di masa pandemi COVID ini. Jangan pernah sombong dan jangan pernah menyerah, jangan pernah puas ya. Lakukan aktivitas hari demi hari menjadi lebih baik terus ya. Terus lakukan dengan baik, maju terus tenis meja Indonesia ya. Cukup sekian yang sudah saya bahas, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti untuk tunggu next selanjutnya, saya mungkin akan membahas chop backhand ya, atau bermacam-macam lain lagi yang akan saya bahas ya. Semangat terus tenis meja Indonesia, we are the champion. Cobra.